Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam Bu Atma. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Hani? Alhamdulillah sehat, baik. Tapi hanya ini ada sedikit masalah saya Bu Atma. Ada yang bisa saya bantu Bu Hani? Kalau Bu Atma ada waktu, mungkin boleh nggak ya saya berbincang sebentar? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong. Memangnya ada permasalahan apa ya Bu Hani? Dalam kesempatan yang tidak banyak ini, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin nanti setelah saya bercerita pada Bu Atma, saya bisa punya gambaran tentang apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi masalah saya. Memangnya ada masalah apa ya Bu Hani? Begini Bu, ada salah satu siswa di pelajaran saya itu yang sering berbicara sendiri, juga berbicara sama temannya, dan juga sering mengganggu temannya. Dan hal ini sangat mengganggu teman-teman yang lain yang baru konsentrasi mengikuti pembelajaran. Saya sudah berapa kali menegur, tapi siswa tersebut tetap masih mengulangi hal yang sama. Di sini saya sebagai guru merasa gagal dalam mengelola kelas, terutama terhadap anak tersebut. Baik, tadi Bu Hani bilang ada salah satu siswa yang sering berbicara sendiri dan mengganggu teman lain saat pembelajaran berlangsung ya. Apakah Ibu sudah menelusuri apa penyebab dari anak tersebut sering mengganggu temannya Bu di kelas? Sudah Bu, saya sudah berapa kali melakukan pendekatan secara personal, secara pribadi dengan mengajak siswa tersebut berbincang, berdiskusi saat jam istirahat. Lalu dari hasil diskusi dengan anak tersebut, menurut Ibu anak tersebut melakukan hal itu penyebabnya apa ya Bu Hani? Setelah saya amati dan saya tanyakan dari hasil saya berbincang pada murid tersebut, ternyata dia itu di rumah kurang mendapat perhatian dari orang tuanya, sehingga pada waktu di kelas itu mungkin ada kecenderungan untuk minta perhatian dari teman-temannya ataupun dari guru. Sehingga menurut saya di samping itu, menurut saya pembelajaran saya barangkali mungkin kurang menarik, kurang menyenangkan bagi siswa, dan juga mungkin tidak semua siswa ikut terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Gitu ya Bu. Kira-kira posisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan untuk anak tersebut Bu? Tentu saja saya ingin anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan semangat untuk belajar seperti murid-murid yang lain. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Hani lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar pada anak tersebut? Dari hasil refleksi saya, ternyata saya memang mungkin agak kurang peduli pada murid-murid yang butuh perhatian khusus. Selain itu, saya juga belum menerapkan pembelajaran yang diferensiasi, yang sesuai dengan kebutuhan murid ataupun sesuai dengan gaya belajarnya itu. Jadi untuk kedepannya saya yang ingin saya lakukan adalah melakukan pembelajaran yang lebih memperhatikan pada kebutuhan siswa, juga menyesuaikan pada gaya belajar anak, juga menggunakan media dan juga pembelajaran yang bervarian. Oh, baik Bu. Kemudian metode apa yang pernah Ibu terapkan dan berhasil memotivasi anak dalam pembelajaran di kelas Bu? Oh, ada Bu. Saya pernah menerapkan metode discovery learning dengan metodenya diskusi kelompok, di mana setiap kelompok itu membagi tugasnya sesuai dengan perannya masing-masing, sehingga di sini setiap anak bisa ikut terlibat secara aktif. Waktu itu saya juga menyelipkan dalam pembelajaran dengan ice breaking. Ketika siswa saya lihat tampak bosan dan kehilangan semangat untuk belajar. Hasilnya semua murid bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran dan juga tampak gembira. Gitu.
Alhamdulillah luar biasa sekali ya Bu. Baiklah, bagaimana Bu Hani? Apakah Bu Hani sudah memiliki gambaran tentang strategi yang Ibu lakukan ke depannya nanti? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Bu, saya akan menggunakan media dan metode yang bervariasi dalam setiap pembelajaran saya. Saya juga akan melakukan ice breaking agar siswa yang kurang bersemangat itu bisa bersemangat kembali dalam mengikuti pelajaran, yang mungkin tampak bosan bisa kemudian bisa mengikuti dengan senang, jadi pelajarannya bisa menyenangkan. Dan pembelajaran yang akan saya lakukan ya nanti pembelajaran yang menyesuaikan terhadap kebutuhan murid, juga gaya belajar dari siswa juga menentukan. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk perbincangan kita kali ini. Dari hasil pembicaraan kita tadi, Ibu sudah menggunakan metode serta media yang bervariasi nantinya dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda dan bisa memotivasi siswa untuk terus belajar, bukan begitu ya Bu? Ya, betul sekali Bu. Terima kasih ya Bu. Silakan Bu Hani nanti bisa mengimplementasikan strategi tersebut di kelas, dan besok jika sudah dilaksanakan nanti memberitahu saya Bu untuk hasil kedepannya nanti. Ya Bu Atma, terima kasih waktunya. Sekarang saya sudah lega, sudah bercerita banyak untuk bisa menemukan solusi dari masalah saya. Sama-sama Bu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak semua, karena ini jam pertama, kita awali dulu pembelajaran kita dengan berdoa. Kalau ketua kelas pimpin. Diperdu siap. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebelum kita mulai belajar, kita absen dulu ya. Ada yang tidak masuk? Putih masuk. 9. Putih. Tidak masuk. Siapa tadi? Farhan Maulana. Oke. Ada keterangannya? Apa? Terus berarti satu lagi ada 2 yang kosong. Putih. Apa? Apa? Muhammad Putih apa? Apa? Ini izin sakit. Ada 2 orang. Ini bukan apa sih? Terus tadi pada waktu saya masuk kelas masih kelihatan untuk berikutnya, tolong petugas tiket memaksimalkan tugasnya. Jadi datang lebih awal. Sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran materi pembelajaran kita hari ini, kita ingat dulu sebentar pelajaran yang kemarin sudah kita pelajari bersama. Yang kemarin tentang apa kita pelajari? Semangat? Semangat Pancasila. Semangat Pancasila dalam kehidupan bernegara. Jadi kemarin yang sudah kita pelajari, kita sudah melihat makna dari setiap sila-sila Pancasila. Bagaimana setiap sila Pancasila itu menyemangati kata kehidupan kita sehari-hari. Jadi di sini kita kemarin sudah mengenal terlebih dahulu tentang Pancasila sebelum nanti Pancasila ini menjadi acuan, pedoman dan semangat dalam tata kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kemarin Pancasila yang kita kenal dari artinya. Di Pancasila itu diambil dari bahasa Sanskerta
pemerintah, di mana istilah Pancasila itu diambil oleh Insinyur Soekarno untuk memberi nama Dasar Negara Indonesia. Apa tahu pengertian dari dasar negara? Dasar negara adalah fondasi dasar berdirinya negara. Itu tentang Pancasila yang kita kenal. Kemudian nanti Pancasila ini bukan hanya menjiwai atau menjadi aturan dan pedoman dalam tata kehidupan sehari-hari dalam keluarga, di dalam masyarakat, tapi juga di dalam bernegara. Maka nanti kita akan melihat bagaimana Pancasila ini akan menjadi sumber hukum atau menjadi acuan pedoman hukum di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sementara dalam tata penyelenggaraan negara itu aturannya ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Ya? Dari kita hari ini adalah tentang bagaimana hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, termasuk materi yang kedua ya. Hubungan Pancasila. Tahun 1945. Tapi sebelum kita mulai ke materi kita hari ini tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, ada baiknya untuk membuat kalian siap untuk konsentrasi belajar. Kita lakukan olahraga kecil-kecilan ya di dalam kelas dulu untuk SDT kita. Di sini saya tuliskan apa itu? Coba kalian berdiri dulu di tempatnya saja, tidak usah jauh-jauh. Kemudian yang kita lakukan nanti adalah menggerakkan tubuh kita, karena ada yang berpendapat, ini pendapat dari seorang dokter yang bernama Dr. Aisyah Dahlan, itu mengatakan bahwa tubuh manusia itu akan memproduksi hormon secara alami. Hormon yang disebut sebagai hormon endorfin. Hormon endorfin itu hormon yang membuat perasaan kita itu senang dan bahagia. Dan menurut beliau, seorang pakar kesehatan ya, mengatakan bahwa hormon kebahagiaan, hormon endorfin itu adanya adalah di tengah-tengah antara alis kiri dan kanan, dan itu akan memproduksi secara otomatis. Terus untuk merangsang atau agar hormon ini bisa memproduksi hormon endorfin tadi, tubuh harus bagaimana? Nah, antara lain agar tubuh bisa memproduksi hormon endorfin itu bisa dilakukan dengan apabila kita tersenyum, kita tertawa, itu hormon akan berproduksi sehingga membuat kita itu senang. Atau juga dengan melakukan suatu gerakan atau olahraga dengan tangan bergerak sedikit ini seperti ini saja, ini hormon endorfin tadi sudah terproduksi di sini. Hormon endorfinnya sudah terproduksi di sini dengan melakukan gerakan kecil. Nah, sekarang kita akan melakukan gerakan-gerakan kecil agar hormon endorfin terproduksi oleh tubuh kita merasa senang dan nanti kita bisa lebih konsentrasi dalam mengikuti pelajaran. Di samping gerakan nanti juga mendengarkan musik itu juga membuat hormon endorfin itu terproduksi secara otomatis di dalam tubuh kita. Sekarang kita tidak mendengarkan musik, tapi kita melakukan gerakan kecil. Nah, kalian cukup melakukan gerakan sesuai huruf ini. Jadi contohnya S, berarti kita bentuk huruf S.
Terus A, seperti huruf A. E, kita seperti huruf Eba. ya, jelas? Ya. Bisa dimulai 1, 2, 3. Mulai dari sambil dikatakan S. S. Kita bawa seragam S. Terus berikutnya E. Nah, kita melakukan gerakan seperti E. Terus berikutnya M. Berarti kita melakukan gerakan seperti huruf M. Terus M. A. 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 Setelah N. Berarti artinya N. Terus berikutnya G. Yang G. Terus setelah G A. Sampai diucapkan hurufnya. A. Terus setelah A T. T. C. C. Sekali lagi ya. Dimulai dari yang pertama. S. Yuk, gerakan S. Terus E. Berikutnya terus berikutnya lakukan gerakannya A. Terus 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 ya, sudah. Terima kasih. Bisa Nah, sekarang kita bisa lebih konsentrasi untuk memulai materi yang terbaru, yaitu tentang apa? Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Nah, Pancasila yang kita kenal itu ternyata secara sah dan resmi rumusannya itu tertulis di dalam isi pembukaan pada bagian pembukaan. Karena Undang Dasar itu punya sistematika. Nah, sistematika yang terbaru setelah diamandemen itu terdiri atas pembukaan dan bagian isi. Nah, rumusan Pancasila yang sah dan resmi itu ada di dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea yang keberapa? Keempat, betul. Nah, tadi pada waktu upacara kita juga mendengarkan tentang bacaan dari pembukaan UUD 1945. Jadi dari alinea 1, alinea 2, 3 sampai alinea yang ke-4. Pada alinea yang ke-4 itu ada rumusan tentang tujuan nasional, juga rumusan tentang Pancasila. Sekarang berikutnya coba kita baca sebentar isi dari pembukaan Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Kalian bisa buka buku paketnya halaman 14. Biar lebih jelas, salah satu membacakan ke depan tentang isi pembukaan Undang Dasar 1945. Ya, pegang. Halaman 14. Saya dibuka. Kan? Ke sini biar jelas. Ya, dikasih jalan. Itu kan? Undang Dasar. Yang lain sambil menyimak bukunya masing-masing. Undang-Undang Dasar Keras. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan dan perjuangan menegakkan kemerdekaan Indonesia telah sampailah
pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengatakan rakyat Indonesia dan depan kita gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang kedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu tadi ya isi pembukaan yang sudah dibaca oleh teman kalian dan kalian sudah menyimak masing-masing isinya di buku paket yang kalian punya. Sekarang berikutnya tugas kalian adalah apa pesan yang ada di dalam isi pembukaan. Coba masing-masing menyebutkan tentang isi pesan yang ada di dalam isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Pesan apa yang ada di dalamnya? Silakan terbuka. Sudah menemukan? Kalau tidak, kalian menemukan satu pesan yang ada di dalam isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sudah ya menemukan pesannya? Pun. Coba saya berikan dari sini. Apa pesannya yang ada di dalam isi pembukaan? Tentang apa? Tentang kemerdekaan. Tentang Undang-Undang Dasar. Tentang Undang-Undang Dasar. Ada rumusan Pancasila. Ada rumusan Pancasila. Ada rumusan Pancasila. Ada rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila. Tujuan NKRI. Perumusan Undang-Undang Dasar. Terus saya lisan aja ini. Apa pesannya ada dalam pembukaan? Membentuk pemerintahan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara, jangan undang-undang ya, karena beda undang-undang dengan undang-undang dasar. Ya. Tentang kemerdekaan. Rumusan Undang-Undang Dasar. Rumusan Undang-Undang Dasar. Perjuangan bangsa Indonesia tentang keadilan. Perjuangan pergerakan rakyat Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia. Rumusan Undang-Undang Dasar. Rumusan Undang-Undang Dasar.
Rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila. Keadilan. Rumusan Pancasila. Keadilan. Ya, kemudian duduknya. Kemerdekaan. Yang bagus. Kemerdekaan. Apa? Kemerdekaan. Kemerdekaan. Radit. Pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Dan itu adalah pesan yang bisa kalian dapatkan dari isi pembuka hujung 40. Ada tentang perjuangan, ada tentang kemerdekaan, ada tentang rumusan undang-undang dasar. Jadi membentuk pemerintahan negara Indonesia itu yang berdasarkan pada undang-undang dasar, disusun dalam sebuah undang dasar. Kemudian juga ada rumusan tentang tujuan nasional bangsa Indonesia. Juga ada rumusan tentang sila-sila Pancasila. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa ternyata Pancasila itu tertulis atau ada di dalam isi pembukaan, ada di dalam Undang Dasar Negara RI tahun 1945 pada bagian pembukaannya. Berarti jelas nanti ada hubungan antara Pancasila dengan UUD 1945. Karena Pancasila itu sendiri sudah dirumuskan secara sah dan resmi di dalam Undang-Undang Dasar pada bagian pembukaan. Nah, berikutnya silahkan nanti kalian bisa melakukan diskusi secara berkelompok, membahas tentang bagaimana uraian penjelasan. Karena tujuan dari belajar kita hari ini itu adalah tentang mendiskusikan, menjelaskan tentang hubungan antara Pancasila dengan Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Kelompoknya mau bentuk sendiri atau biar mudah menggunakan saja ya. Ini kelompok ini 1, 2, 3, 4, 5, ada yang 3 ya. 5, 6, 7, 8. Jangan nanti masing-masing kelompok memberi nama kelompoknya dengan nama pahlawan. Ya, pahlawan yang kenal? Kartini, ada Sumiati, ada Dewi Sartika, ada Imam Bobo, ada Pangeran Limpo, ada Insinyur Soekarno, yang ini juga dimulai ada tidak sama, sekarang disebutkan saja biar kelompok yang lain mendengar dan nanti bisa pakai nama yang lain. Kelompok ini mau pakai nama pahlawan siapa? Soekarno, Diponegoro, Kartini, Patimura, Pambojol, namanya kelompok Evo. Kenal tidak ya kawan? Kita harus kenal ya. Kita wujud cinta tanah air. Dan nama kawannya apa? Megawati. Sing pahlawan kemerdekaan dulu. Oh iya. Gatot kaca. Gatot kaca. Ada banyak sekali tadi Cut Nyadi belum dipakai. Terus Muhammad Yamin belum. Muhammad Yamin. Yamin. Kan ada apa lagi Yamin sudah di sini. Astagfirullah. Mereka man. Berani nama. Cutnya di. Berani nama. Cutnya di. Cutnya Din. Cut Nyadi. Cutnya Din. Penjelan. Ini ada yang harus dikerjakan. Jelaskan. Jelaskan. Nanti ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan, kalian diskusikan bersama dalam kelompoknya. Terus ada satu yang dikerjakan di lembar ini, tapi masing-masing anggota kelompok tetap menulis
masing-masing. Terus nanti nama kelompoknya di bawah sendiri ya. Ibu. Misalkan Kartini anggarannya 1 juta. Ini kok 16 November meninggali. Yo, November 1900. Lahiran 12 Mei. Dan posisinya bisa digeser Umurnya ben-ben nak. Kan satu saja. Nah, lu wis. Berada weh, kok to? Nah, ini pangalannya apa? Raya dan ini Tiga wali kok. arti Pancasila. dari sini, tapi nanti masing-masing. Oh, iya. Balas sekali lagi, perhatikan. Dipaketan lah. Di lembar kerja ini ada 5 soal. Kalau benar semua berarti nanti nilainya. Nomor 1 tentang Pancasila. Berarti kan jelaskan Pancasila itu artinya apa. Terus nilai-nilai dasar Pancasila ada 5 sebutkan. Terus yang nomor 3 Pancasila dalam pasal-pasal mendasar NRI tahun 1945. Ini cukup disebutkan pasalnya saja. Tapi saat nanti presentasi disebutkan pasalnya. Tapi di sini hanya dituliskan pasalnya saja. Iya, kayak dulu. Terus peran Pancasila dalam pembentukan UUD NRI tahun 1945. Perannya apa? Yang kelima, arti Pancasila sebagai negara itu dijelaskan, diuraikan. Dan yang kedua, arti Pancasila sebagai sumber dari segala sumber. Silakan dibacakan. Waktunya nanti Kamu salah apa ya? 10 menit. 15 ya. 15 menit. Ayo, aku jelek HP guna IDW. Orang kita setor. Sok jelek. Melu. Terok moyo. Payment kada ada. Arti Pancasila. Tentang makna. Sebagai landasan sekolah yang oleh kita, ayo Pancasila dasar. Sebagai landasan sebagai
Pancasila kok universitas dan tetap Pancasila kok kali Mengumpulkan rambut. tip kita bis tik saya rumah weh sabu dari nilai-nilai dasar Pancasila bukan 5 nilai-nilai Pancasila. Tidak. Dasar. Nilai-nilai kalimat Allah. Sebutkan nilai-nilai. nilai-nilai ya Orang-orang Ada yang merasa kesulitan? Belum. Nomor 2. Peran Pancasila dalam Pancasila dalam bahasa sebagai norma hukum nomor 3
Apa bangun sithik lho ngono sih. Apa tuh? Kayak normal. Iki le. Ayo minta dulu. Sorry. Kayak normal. Hukum dasar. Hukum dasar. Normal loh. Halaman depan. Belum. Pendidikan. Pengajaran. Titik koma. Ibarat. Kabur. Api Pancasila sebagai dasar negara. Tulis. Nomor Pancasila digunakan sebagai orang yo. Ya orang bareng begitu. tulis. Jadi B ini loh. A titik. A titik A D. Pancasila Nah, lewat yo. Ketuker. Amin. Amin. Aku kurang itu amin yo. Ya siap. Gunakan sebagai dasar. Gunakan. Sebagai dasar. Posisi. Kita. A B A U atau Atau. fundament. 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 D A M I N. Fundament. Pun. Ayo pun. Damen. Damen. Terus huruf apa? Yo. Untuk mengatur Untuk mengatur pemerintah negara. Pemerintah negara. kan bupati. Koma. Bupati. Ataupun Bukan. Pak bayar. bukit besar. Tentu mengatur seluruh penyelenggaraan Penyelenggaraan negara. anu titik B. Kajian sudah mau selesai. Arti Pancasila. Arti Pancasila. Ini sudah hampir selesai. Baca boleh selesaikan dulu. Nyas. Siapa leh?
Tulis. Coba kamu. Maafkan aku. Ayo. Hah? Ada pensil kau. Coba dong. Korban. Kunci. Aduh. Sila. Satu. Takwaan yang ada. Mencari dasar hari segala Bangsa. Tadi segala hukum alam yang digunakan Wes, umpan sifat ya. Era sama kondisi sebagai sifat. Abu. Baca surat. pertimbangan Orang aja baik sendiri, baik itu sendiri. Orang manfaat itu sendiri, manfaat. dalam hati sebelum nafsu Iya. dalam mengambil Padahal sing tulus aku yo. Oh iya jenenge. Siap. Siap. Aja sing keputusan baca setiap enggak ini yang pitu-pitu ae lho. Terus pasti setiap kan jawab aja. keputusan Dan jawab apa yang dia ini oh, jadi pacar aku nih Mbak langsung. bagi Ini dari pacaran Mbak langsung. negara Iya loh. Ayo jadi Erik Jene penting boleh jadi kemana PCI Indonesia. Indonesia Kepada oh yang nasionalis. ini aku sebagai pesail tidak suka lera satu tulis senang deh kalau kita jauh tulis aku sekarang sebagai pesail Padahal itu nggak bapak ya, aku bapak ya. Kira hijau. Yang mulai. nah aku Pancasila dengan pasal. oh no Ripan Kilo yuk, video. nih saya nggak di lama ya Ada yang baca, ada yang menulis, nanti ada yang mempresentasikan ya. Angkat sama nih. Kan jauh jadi diskon. Ilmu padi.
Orang yang Pak. Terus Pak. Orang itu kayak lagi ya. Komunikasi kemana jalan? Kalau Cuma ada prestasi kita nih. Kamu nih pasal 2. Nah, pasal 29 ayat 1 buat negara dasar atas nama negara Esa wis itu. Baik ini presentasinya Yuk, kasih. sama kok. Ini pasal itu pasal 29 ayat 1 dan 2. Oh ya. Ayat 12 pasal 29 ayat 1 dan 2. Yo wis suwen kowe. Astagfirullah. Mas. Kowe mau jadi aku toh pas pacaran? Karo piye? Waduh. Serak mawon. Oh, ini tengah-tengah. Kemudian ya. Anu, tengah mawon. Lanjut. Ayo. Ngintip. Oh iya. Orang ayo lanjutkan. Mana dong kalian? Kemudian menangislah kapan dulu? woi, kamu
Udah waktunya habis. Sekarang masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi. Alhamdulillah. Nanti satu kelompok menyampaikan satu pokok bahasan atau satu materi soal yang ada di dalam gambar ujian. Saya mulai dari nomor satu ya. Tentang pengertian Pancasila. Jadi ada yang mempresentasikan, bacakan, kemudian nanti ada yang menulis di depan. Ya, Mas Bayu, Mas Asya. Bapak Yuk, Yuk, nomor satu sih. Nomor satu yuk, nomor satu. Nomor satu yuk. Ayo ngomong dari ngomong, pengen hari ini. Oh, main sama. Oh, iya. Tidur. Aku pengen hari gantung. Oh, selalu. Iya, betul. Kelompok ini tadi. Kelompok ini baca. Tambah satu. Baca di depan, semua baca di depan. Asmara, hancur. Kan kamu nanti Belum tahu saya. kelompok yang lain memperhatikan kelompok yang sudah maju. Kalau ada pertanyaan yang akan disampaikan, silakan ajukan ke kelompok yang maju. Di kelompok Imam Bojol akan mempresentasikan dari kelompok mereka nomor satu. Oke, assalamualaikum dulu menyampaikan. Wassalam. Wassalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok kami. Ingat. Walawe. Sangkakan mantara berarti iman dan sila berarti prinsip asal. Arti. Di kelompok lain ada yang ditanyakan Betul. berkaitan dengan Pancasila? Betul. Arti Pancasila? Tadi dikatakan bahwa Pancasila itu diambil dari bahasa Sanskerta dari kata panca yang artinya lima, kemudian sila yang artinya asas, prinsip dan dasar. Pancasila diartikan Ayat 2 kan lima dasar. Dan di Ribu. salah satu Pancasila. Ayo, ini. Ayo, derek satu. Wah, lama ini Mas Abdi.
Terus berikutnya tentang nilai-nilai dasar Pancasila. Yang maju semua di depan. Saja 1 bulan berapa? 30 juta. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nilai-nilai dasar Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keberagaman, keadilan. Dipersilakan pada kelompok yang lain kalau ada pertanyaan dapat disampaikan. Tigo. Silakan. Matrantan. Benar-benar jangan keluar. Gantian. Sisi kok ini. Ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini bener salah. Benar kok. Kemanusiaan, persatuan, keadilan. Ini nomor 2 nih. Maaf, saya tidak salah. Tidak ada kata yang terkait jawaban mungkin kamu salah. Dan untuk kalau tidak ada yang ditanyakan semuanya. Dari kelompok satu ada Untuk yang kedua, nilai dasar Pancasila itu ada 5, yaitu nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keberagaman, keadilan. yang masing-masing memiliki makna seperti yang sudah kita bahas pada materinya. Sekarang kita lihat yang ketiga. Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang kayak gini kayak Ribu. Masuk kata-kata. Apa soalnya apa juga? Kok. Alhamdulillah kayu. Bisa Kalkulator. yang kemarin itu namanya apa kayu? Salam warahmatullahi wabarakatuh.
Ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, ketertiban, Efisiensi. Tidak ada kamu yang menunjuk. Oke, kelompok yang terlibat, silakan ajukan satu pertanyaan berkaitan dengan Pancasila dalam UUD NRI tahun 1945. Silakan satu pertanyaan saja yang bisa diajukan. Ayat 2 berbunyi Yes. negara menjamin kemerdekaan yang penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, penduduk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Oh ya. Oke. Siap. Good. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus berikutnya yang keempat. Yang lain bisa di sana. Iya. Yang keempat, peran Pancasila dalam pembentukan Bangsa NRI tahun 1945. Kelompok apa nih? Yes. We could do it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Istiwa Nugara akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Peran Pancasila dalam pembentukan UUD NRI 1945 menjadi peraturan dalam undang-undang kebijakan dan aturan-aturan pemerintahan. Persiapkan Silakan kamu persilahkan kelompok yang lain. Lagi kelompok ya? Iya, men. Berangkut. Beda sih mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil kita lihat tadi ya pasal Pancasila dalam pasal-pasal UUD NRI tahun 1945. Perhatikan, ada di dalam pasal 29 ayat 1 yang isinya negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa. Ada kata ketuhanan yang maha esa itu ada penerapan dari sila yang pertama. Kemudian yang kedua berbunyi negara
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Berarti di sini tuntunan untuk bertoleransi dan tidak rasa dalam kehidupan beragama. Sila pertama juga. Terus yang kedua pasal 27 ayat 2 bunyi tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi itu penerapan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus yang ketiga pasal 31 ayat 5 pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Itu merupakan penerapan dari nilai persatuan atau sila persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat ada di dalam pasal 22 ayat 1 tentang pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil selama 5 tahun sekali. Itu merupakan penerapan dari sila kerakyatan. Yang inti makna dari sila kerakyatan itu adalah tentang musyawarah, tentang kebebasan berpendapat. Terus yang kelima pasal 33 ayat 4. Isinya tentang perekonomian nasional yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi. Itu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berarti ini merupakan penerapan dari sila keadilan sosial untuk rakyat Indonesia untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 itu menjelma di dalam pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Antara lain tadi ada di dalam pasal-pasal yang di dalamnya merupakan penerapan dari sila-sila Pancasila. Kira untuk pelajaran kita hari ini untuk berikutnya bisa kalian lakukan refleksi untuk pembelajaran kita 2 jam ini. Refleksi itu bagaimana perasaan kalian di pelajaran ini, kemudian materinya menyenangkan atau tidak, materinya bermanfaat atau tidak. Terus materinya di sini nanti bisa dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Refleksi bisa kalian lakukan di dalam buku. Silakan. Yuk, tolong kan, tahu lagi mas. Ya, kita hari ini nanti refleksinya boleh saja. Kita lanjutkan yang akan datang. Nanti kita akan mempelajari materi yang terbaru lagi, yaitu hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita untuk hari ini kita tutup dulu dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam Bu Atma. Bagaimana kabarnya Bu Hani hari ini? Baik Bu Atma, alhamdulillah sehat. Gini ya Bu, ada beberapa hal yang saya tanyakan terkait dengan proses pembelajaran kemarin di kelas 9B. Boleh Bu Hani? Boleh Bu Atma, silakan. Alhamdulillah Bu Hani, kalau Bu Hani bersedia untuk sesi tanya jawab ini, yang pertama yang saya tanyakan, bagaimana perasaan Bu Hani terkait dengan proses pembelajaran kemarin di kelas 9B Bu? Dalam proses pembelajaran di kelas 9B kemarin, alhamdulillah bisa dikatakan sedikit puas. Walaupun menurut saya itu masih ada beberapa yang belum sempurna. Lalu bagaimana Bu Hani dengan adanya kehadiran saya kemarin di proses pembelajaran Bu Hani di kelas 9B sebagai supervisor atau coach? Memang agak sedikit tegang, tapi untuk berikutnya alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan lancar. Bisa Ibu ceritakan kembali kompetensi apa yang sudah Ibu lakukan dan
sudah berjalan dengan lancar di pembelajaran kemarin di kelas 9B, Bu? Alhamdulillah dalam pelajaran di 9B kemarin bisa dikatakan proses pembelajaran itu sudah berjalan dengan baik dan lancar. Maksudnya sudah sesuai dengan perencanaan yang saya buat. Dan saya juga sudah melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi, baik diferensiasi konten ataupun diferensiasi proses. Di samping itu serta saya sudah membagi anak-anak dalam kelas itu secara berkelompok, secara variatif agar bisa nanti bercampur, tidak benar yang pintar gabung dengan pintar semua, yang mungkin kurang tidak, tapi secara variatif mereka bergabung. Di samping itu juga di samping melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, saya juga sudah melakukan ice breaking agar siswa bisa termotivasi dan tidak jenuh dalam pembelajaran. Juga melakukan gerakan-gerakan di tengah-tengah pembelajaran antara itu kegiatan awal, kemudian sebelum berdiskusi mereka saya ajak melakukan gerakan untuk bisa memunculkan hormon endorfin agar bisa memunculkan semangat dan rasa bahagia sehingga belajarnya nanti lebih semangat. Juga sudah menyampaikan materi yang akan saya sampaikan dari apersepsi, motivasi. Setelah itu anak juga saya tanya bagaimana pesan isi dari pembukaan UD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak juga antusias dalam menjawab pertanyaan. Hal ini menunjukkan anak sudah paham tentang isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Iya. Baik Bu Hani, kemudian berarti Bu Hani pada saat pembelajaran kemarin sudah melaksanakan pembelajaran secara diferensiasi, nggih, baik konten, proses maupun produk, kemudian sudah menerapkan pembelajaran KSE, nggih. Kemudian Ibu juga menyelipkan ice breaking sehingga dapat memunculkan motivasi siswa sehingga kebutuhan dasar siswa terpenuhi. Kemudian yang saya tanyakan kembali Bu, untuk model pembelajaran discovery, apakah Ibu sudah laksanakan dan terapkan kemarin semuanya? Iya, sudah saya laksanakan sintak dari model pembelajaran discovery learning. Saya juga sudah minta anak berdiskusi, kemudian hasilnya dipresentasikan, sintak-sintaknya sudah saya lampaui dan peserta didik juga sudah merasa senang. Baik Ibu Hani, saya kemarin juga sudah mencatat apa saja yang Ibu sampaikan pada saat berobservasi, kemudian observasi di kelas juga saya sudah amati dan saya sudah memiliki datanya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa hambatan tantangan Ibu pada saat proses pembelajaran kemarin di kelas 9B ya Bu? Tantangan yang saya hadapi yaitu saat diskusi itu beberapa banyak siswa masih takut untuk bertanya dan berpendapat. Mungkin karena kelihatan ada guru lain sehingga anak yang biasanya aktif bertanya pun jadi agak merasa takut. Gitu. Baik Bu Hani, berarti sesuai yang saya amati ya Bu, untuk keaktifan siswa dalam bertanya mungkin ada sedikit kurang. Ibu nanti bisa menyampaikan alasannya gimana Bu, kok sampai anak tersebut dalam menyampaikan pertanyaan pada saat diskusi ataupun ada mungkin sedikit anak yang kurang memberi tanggapan ya dari presentasi temannya yang sudah maju Bu, alasannya gimana Bu? Mungkin saya kurang memotivasi siswa untuk bisa berani bertanya atau berpendapat atau memberikan tanggapan saat kelompok lain berpresentasi. Mungkin nanti kedepannya saya akan memotivasi siswa agar muncul keberanian untuk bisa bertanya atau menanggapi dari proses diskusi yang berlangsung sehingga nanti diskusi bisa menjadi lebih hidup. Oke Bu, terkait dengan siswa yang mungkin keaktifan saat berdiskusi kurang secara menyeluruh, kemudian untuk kedepannya bagaimana Bu? Mungkin
terkait siswa yang tadi, solusi apa yang Ibu akan lakukan untuk kedepannya dalam pembelajaran berikutnya, Bu? Untuk mengurangi hambatan atau tantangan terhadap siswa yang itu kurang berani mengajukan pertanyaan atau pemberian tanggapan, rencana ke depan saya akan mencoba untuk memberikan motivasi kepada siswa agar bisa berani bertanya saat diskusi berlangsung atau saat kelompok lain melakukan presentasi. Kemudian juga melakukan dorongan awal agar siswa lebih bisa berpikir kritis. Kemudian saya juga akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan lebih menyenangkan siswa sehingga siswa bisa terpenuhi belajar. Baik Bu, kemudian untuk kedepannya actionnya kapan ya Bu? Ibu akan memulai untuk hal itu? Rencananya untuk pertemuan berikutnya saya akan langsung menerapkannya. Terima kasih Bu Hani sudah melakukan sesi tanya jawab dengan saya sebagai coach dan sudah melakukan proses coaching dengan Alur Tirta dengan baik. Bu Hani, saya mohon maaf ya Bu apabila ada salah tutur kata dalam sesi tanya jawab ini, dan saya ucapkan terima kasih ya Bu, Ibu sudah berkenan untuk melakukan sesi tanya jawab dengan saya. Ya Bu Atma, sama-sama. Terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.